Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Mutaffifin, dan kita masuk pada ayat 29 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka dahulu di dunia selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Apabila mereka, orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Apabila melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sungguh mereka benar-benar orang sesat. Padahal mereka, orang-orang yang berdosa itu, tidak diutus sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Dan pada hari ini, maksudnya hari kiamat, orang-orang yang berimanlah yang akan mentertawakan balik mereka dari kalangan orang-orang kafir. Mereka sambil duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat orang kafir yang selalu istihza, mengolok-olok orang yang beriman. Dan sangat disayangkan sifat ini juga terkadang melekat di sebagian kaum muslimin. Ada orang-orang Islam itu ketika melihat orang Islam yang lainnya, terutama orang-orang yang istiqomah di atas agama, mereka mengolok-olok. Entah mengolok-olok pakaiannya, entah mengolok-olok janggutnya, entah mengolok-olok celananya, siwaknya, dan begitu seterusnya. Lah ini kan sifat-sifat orang-orang kafir. Ingat bahwa siapapun yang mengolok-olok orang lain, maka bisa jadi olokan itu akan kembali kepada dia. Sampai ada satu kisah, ada seorang yang mungkin dianggap soleh dan dia sebagai imam dari salah satu masjid yang ada di Timur Tengah, yang menceritakan salah satu syekh. Jadi kebetulan karena dia masbuk, yang menjadi imam itu salah satu dari makmumnya. Yang namanya makmum ini tentu tidak secerdas imam dalam bacaan. Akhirnya kemudian dia membaca beberapa ayat, rupanya di tengah jalan salah. Kemudian imam yang masbuk ini membenarkan dari belakang. Tetapi setelah dibenarkan bacaannya, kemudian dibaca ulang, salah lagi. Kemudian dibenarkan lagi, dibaca ulang, salah lagi, sampai 4-5 kali.
Akhirnya kemudian sang imam ini entah kenapa tiba-tiba dia keluar dari sholat, kemudian sholat sendiri. Kemudian dia pulang bercerita kepada kawan-kawannya sambil tertawa, seolah-olah mengejek imam tersebut. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang mengolok-olok, karena yang dia olok-olok dia seorang muslim, walaupun dia mungkin awam, tapi dia seorang imam juga, imam sholat kan itu, sedang ibadah. Maka sebulan setelahnya tiba-tiba imam ini kemudian mengimami sholat salah baca Fatihah. Dan ini aib seorang imam baca Fatihah salah kan itu, dibenarkan salah lagi. Itulah terkadang ikhwatu fiddin, mengolok-olok orang ini bisa jadi olokan itu balik kepada orang yang mengoloknya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mujrim, jahat melakukan dosa. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan fi'lul mudhari, bukan dhahiku tetapi yadhakun. Fi'lul mudhari itu dalam bahasa Arab itu yufidul istimrar, artinya terus menerus. Dari sini ada istimbat bahwa istimbat hukum, orang-orang jahat itu orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, hidupnya itu hanya untuk tertawa saja. Jadi mereka itu hidupnya hanya tertawa dan tertawa saja. Ketemu kawannya tertawa lagi, ejek-ejekan tertawa. Kemudian sekarang kalau sudah ada medsos, tengok medsos ya cari yang ketawa-ketawa. Pulang ke rumahnya tertawa, ngejek orang tertawa. Begitulah sifat orang-orang yang berdosa itu, hidup mereka hanya untuk tertawa saja. Mereka tidak tahu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, kata Rasul, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi begitulah akhlaknya orang-orang mujrim, orang-orang jahat seperti itu. Mereka senantiasa mentertawakan orang-orang baik. Bahkan bukan hanya mentertawakan, makanya kita lihat terutama di acara-acara televisi yang kita lihat lawakan-lawakan itu. Nabi SAW mengatakan, wailun, celaka bagi orang yuhadditsan nas liyudhikan, wailun liman, wailun liyuhadditsan nas liyudhikan nas, celaka bagi orang-orang yang bicara dengan manusia tapi dalam rangka membuat tertawa manusia. Lah tertawa itu tidak dilarang kan gitu. Terkadang kita juga perlu juga refreshing, tertawa kan itu. Tapi kalau tertawa itu karena mengejek, menghina, merendahkan, atau menyebutkan kata-kata kotor kemudian tertawa, nah ini orang mujrim namanya. Bahkan sifat orang-orang mujrim ini Allah mengatakan, wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka juga bukan hanya sekedar mentertawakan, tetapi menghina dengan kedipan-kedipan mata. Dalam bahasa Arab itu ada namanya hamzun, wailul likulli humazah, hamzun. Ada namanya lamzun, ada namanya ghamzun, ada namanya nabzun. Dalam 4 bahasa Arab. Ya. Hamzun, Allah mengatakan wailul likulli humazah. Hamzun, apa hamzun itu? Hamzun itu artinya mengejek manusia dengan gerakan-gerakan badan. Ada orang pincang jalan, antum pula niru-niru pincang dia. Ada orang yang buta sebelah, antum pula picak-picakin mata. Itu namanya hamzun namanya. Mempraktekkan gaya orang lain dalam rangka mencemooh. Wailun, neraka wail bagi mereka. Kemudian lamzun,
humazatin lumazah. Lamzun itu mengejek manusia dengan lisannya. Langsung dia mengatakan dengan lisannya, tong karena drum karena gendut gitu ya. Pamayang kalau dia kurus, saya siwak kan kurus tuh kan. Pokoknya dia nyebut langsung dengan lisannya. Kalau dia hitam, celeng, apa itu bahasanya? Keling, gitu. Pokoknya dia langsung dengan lisannya. Ini lebih parah lagi. Ya, dengan langsung dengan lisannya. Lah kalau ghamzun ini dengan mata. Lihat. Nah, gitu. Jadi kalau kita lagi jalan diejek, lihat tuh. Kok jalan yang kayak gitu? Nah, itu namanya ghamzun. Supaya pandangan melihat ke dia itu dalam rangka meremehkan. Nabzun sama dengan lisan. Wala tanabazu bil alqab, dengan lisan melakop-lakopi dengan lakob yang buruk. Ya kan? Ada orang-orang yang suka melakobi dengan lakob yang buruk. Seperti melontarkan kalimat-kalimat binatang, atau mungkin sudah tua, apa itu nenek lampir atau apa ya. Itu kan melakop-lakobi sesuatu yang tidak bagus. Nah, semua celaka. Ini akhlaknya orang kafir. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata dalam rangka merendahkan tentunya. Wa idza inqalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Fakihin itu artinya lezat dalam menggibah. Jadi setelah mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, mentertawakan orang-orang saleh, orang-orang baik, kemudian juga mengedip-ngedipkan mata dengan isyarat merendahkan, di belakang mereka menggibah dengan lezatnya. Oh, si anu begini, si anu begitu. Naudzubillah, ya. Bahkan lebih parah lagi, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Apabila melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sungguh mereka benar-benar orang sesat. Ada sebagian orang-orang yang terkena pemahaman Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Kenapa kamu tidak mengkafirkan si anu? Dia bilang, bagaimana aku mengkafirkan, dia masih sholat. Bukankah dia berhukum dengan hukum selain Allah? Berarti dia tagut kafir. Kalau engkau tidak mengkafirkan orang kafir, kau kafir. Mereka punya kaidah malam yukafir kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir katanya. Pemerintah kita ini kafir, maka kalau kita tidak mengkafirkan pemerintah, maka kita kafir. Ingat Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, sesat, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Bisa jadi kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkannya. Tidak bisa kita mengatakan si fulan sesat kecuali ada bayinah. Memang ada bukti si fulan sesat, kan itu ya. Dengan bulughul hujjah, sampainya hujjah, fahmul hujjah, faham hujjah, dan begitu seterusnya. Kita boleh menyesatkan itu secara umum saja, tapi kalau secara ta'yin menyebut nama tidak bisa, harus iqamatul hujjah. Tapi kalau seandainya secara umum ya boleh mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kufur, nah, gitu ya. Siapa yang tidak sholat, kafir, nggak masalah. Tapi kalau nunjuk orang, tuh orang kafir tuh, nggak pernah sholat tuh, nggak bisa main nunjuk orang itu. Makanya kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di mana Allah mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman kelak di sorga, mereka yang mentertawakan orang-orang kafir. Pertanyaannya, ketika di dunia orang kafir mentertawakan kita, boleh enggak kita mentertawakan mereka? Tidak boleh. Kita mentertawakan ahli maksiat, pezina, peminum khamar, penjudi, hatta dia melakukan kesyirikan, bid'ah sekalipun, kita tidak boleh mentertawakan mereka. Haram, tidak boleh. Karena mereka ada kesempatan dapat hidayah selama mereka masih hidup, masalahnya.
Bolehnya kita mentertawakan mereka, orang-orang mujrim dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan yang semacamnya itu kelak nanti di surga. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, pada hari ini maksudnya hari kiamat, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman itu sambil bersender di sebuah kubah yang sangat indah sekali. Kemudian diperlihatkan penduduk neraka. Sekali-kali pintu sorga itu dibuka, maka orang ahli neraka itu melihat mereka kencang sekali ingin masuk ke pintu sorga. Sudah dekat pintunya dibuka, mereka pun ditarik balik. Kemudian dibuka lagi, mereka lari lagi hendak masuk, ditutup balik. Orang yang beriman melihat permainan itu, mereka sambil tertawa. Kita boleh mentertawakan orang-orang kafir atau orang-orang yang berdosa itu kelak di sorga. Di dunia enggak boleh, kita harus tarahum. Kita harus tarahum. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih berikan hidayah. Saudara kita belum dapat hidayah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Taif, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang Taif itu. Mereka kaum yang tidak tahu. Kalau seandainya mereka tahu, tidak mungkin mereka mengolok-olok aku. Makanya dari sini, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Maka ciri orang-orang kafir yang terkadang juga diikuti kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin, suka mengecap-ngecap sesat kepada saudaranya tanpa ada bukti. Dan itu banyak sekali, terutama kita yang istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Wah, kata-katanya ngeri di luar itu. Wahabi, teroris, macam-macam. Bahkan kadang-kadang yang kita ini sedih, kadang-kadang ada karikatur wanita dicadari, kemudian di belakangnya ada AK-12. Kesannya apa? Kesannya teroris. Berarti wanita pecadar ini teroris. Kadang-kadang di sampingnya pegang bom. La ilaha illallah. Ini sama dengan sifat orang munafik, sifat orang kafir seperti ini. Karikatur seperti ini, seperti orang-orang yang dilakukan orang barat membuat karikatur Nabi, naudzubillah, istihza, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal mereka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Apa tujuan kalian memata-matai kita ini? Urus diri kalian, karena kalian tidak diciptakan untuk memata-matai orang yang beriman. Makanya Allah katakan, oke, kalian di dunia sekarang bisa mentertawakan kita kaum muslimin. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Pada hari kiamat kelak, kita orang yang beriman yang akan mentertawakan mereka sambil duduk di atas dipan-dipan, melepaskan pandangan melihat pemandangan mereka yang lucu. Makanya ketika penduduk neraka mengatakan kepada penduduk sorga, afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, berikanlah satu tetes air yang Allah telah berikan kepada kalian atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Kata orang yang beriman, innallaha harramahum 'alal kafir. Oh, tidak bisa, Allah haramkan keduanya untuk kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini memang konteksnya adalah bicara tentang orang-orang kafir di zaman Nabi, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi satu hari Nabi SAW kebiasaannya sholat di hadapan Ka'bah. Jadi Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, tiba-tiba kemudian sesumbar dan mengatakan, seandainya aku mengetahui ada Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, kupastikan saya akan pijak lehernya. Itu kata-kata Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Selang beberapa saat, rupanya kemudian Nabi datang. Betul-betul Nabi sholat di hadapan Ka'bah itu. Subhanallah. Akhirnya kemudian kata orang-orang, ya Aba Jahlin, kau sudah janji apa tadi? Kalau seandainya Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, kau akan tunjang lehernya. Itu si Muhammad sudah sujud.
Akhirnya kemudian Abu Jahal mendekat Rasul. Ketika hendak kakinya dilayangkan, entah kenapa tiba-tiba Abu Jahal terpental dengan sangat jauh sekali, dan dia merasakan sakit, dia terpental. Akhirnya dia ketakutan. Lah orang-orang mentertawakan semuanya, dikiranya Abu Jahal berhasil menendang Nabi. Padahal Nabi tetap sujud, dia yang terpental. Akhirnya kemudian Abu Jahal baru ngaku bahwa dia mengatakan, inni ra'aitu la khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan, katanya. Demi Allah, aku ketika hendak menendang dia itu tiba-tiba datang parit api yang menghalangi aku dengan dia, dan rasa takut yang luar biasa, dan ada sayap yang menghempasku. Rasul mendengar ucapan Abu Jahal. Apa kata Rasul? Laudana minni lakhtatafannahul malaikatu udwan udwa. Kalau dia sampai mendekat, awas saja, maka Jibril akan memotong-motong badan dia. Lihat bagaimana orang-orang di sekitarnya mentertawakan. Dan itu sama kejadiannya ketika Abu Jahal mengatakan di hadapan anak-anak muda yang sedang duduk-duduk, salah satunya tokoh-tokohnya juga duduk di situ. Kata Abu Jahal, man wada'a minkum salajazur, siapa yang bisa meletakkan di antara kalian salajazuri bani fulan. Salajazur itu kotoran unta yang masih berdarah itu. Kalau kita belah perutnya, nanti keluar ususnya, tomboloknya apa itu yang masih berdarah, dari itu disebut salajazur. Siapa yang bisa meletakkan salajazur, kotoran unta itu yang masih berdarah, di pundak si Muhammad idza sajad, apabila dia sedang bersujud, falahu kadza wa kadza, dia akan dapat ini dan itu. Apa yang terjadi? Qama ashqal qaum, tiba-tiba berdiri manusia yang paling celaka di antara mereka, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid itu betul-betul entah kemana dia. Rupanya dapat pula salajazur itu. Kemudian betul-betul ketika Rasul sedang sujud, diletakkan pula salajazur itu di pundak Rasul. Semua manusia tertawa di situ. Sampai-sampai dalam riwayat itu disebutkan, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fastadhaku wa ja'ala ba'duhum yamilu ala ba'din, katanya. Maka mereka tertawa semuanya, saking lepas tertawanya, yatamayalun, sampai gimana ya, miring kanan miring kiri, saking lepasnya tertawa, enggak terasa dia lupa diri. Akhirnya kemudian Fatimah yang ketika itu masih kecil usianya, melihat ayahandanya subhanallah dihinakan seperti itu, tidak tega, masih kecil anak-anak, belum balik ya. Kemudian datang menghadap Nabi SAW, membersihkan semua yang ada di pundak Rasul. Setelah bersih, maka Rasul melanjutkan solatnya, kemudian menyingkatnya, kemudian salam. Fatimah ini masih kecil tapi berakal. Dia mengatakan, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada mereka, doakan kepada kecelakaan orang-orang yang tertawa-tawa itu. Subhanallah, Rasul terpancing dengan ucapan Fatimah. Langsung dia mengatakan, Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Allah laknatlah si anu, si anu, si anu. Disebutkan satu persatu yang ada di situ. Subhanallah. Ketika Nabi SAW melaknat seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, Allah hinakan semua orang yang mentertawakan Rasul kala itu di Badar. Semuanya terbunuh dan tidak ada yang selamat. Bahkan kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke kubangan lubang. Dan mereka manusia-manusia terlaknat. Sampai Nabi SAW sempat berdialog dengan penghuni kuburan lubang yang diletakkan Abu Jahal dan yang lain tokoh-tokoh Quraisy di situ. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Fawalladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, laqad ra'aitu alladhi samma sar'a yauma badrin thumma suhibu ilal qalib ai qalibi badrin." Abdullah bin Mas'ud menceritakan, demi zat yang Muhammad diutus dengan kebenaran, sungguh aku melihat orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW semua dimasukkan kepada lubang yang ada dalam Badar itu, lubang Badar. Kemudian Nabi SAW mengajak bicara dengan mereka. Apa kata Rasul? Disebutkan satu-satu, hei Abu Jahal, hei Utbah, hei Utaibah,
Dan disebutkan satu persatu. Sekarang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu apa yang sudah Allah janjikan kepadaku menjadi kenyataan, dan apa yang kalian janjikan kepadaku tidak ada kenyataan. Sahabat mengatakan, atau Khalid bin Walid atau Umar radhiyallahu anhu, ya Rasul, kau bicara dengan orang mati katanya. Bukankah mereka tidak mendengar katanya? Kata Nabi SAW, tidak, aku lebih mendengar daripada kalian. Dari sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas di dunia sebelum akhirat orang-orang yang mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa mentertawakannya orang kafir kepada kita ini sesaat saja, ikhwan. Biarkan mereka tertawa. Mereka hanya tertawa sesaat di dunia saja. Tapi kelak ketika mereka masuk ke dalam neraka, kita bisa mentertawakan mereka sepanjang masa. Al-jaza min jinsil amal. Antum pernah mendengar waktu viral-viralnya siapa itu? Pendeta Gilbert, siapa itu? Nah, ya. Coba lihat, dia sedang berpidato di entah di gereja entah di mana gitu. Sambil tertawa menghina umat Islam. Sampai mengatakan dan menyinggung soal zakat, menyinggung soal salat kan begitu. Ya mereka wajar umat Islam itu harus bersih-bersih katanya. Karena zakatnya saja 2,5% katanya. Kami ini ya duduk-duduk tenang, nggak ada masalah. Oh, zakatnya 10% ya. Kata dia bilang. Ya wajar saja umat Islam itu mati-matian salat katanya. Harus sempurna sholatnya, dan yang paling susah itu ketika melipat kaki, dia bilang. Ya karena zakatnya 2,5% katanya. Kalau kita ini duduk rapi, tak ada capek-capek, tenang-tenang, iyalah pajaknya 10%, dia bilang. Ngomong gitu loh sambil tertawa, ngejek dia. Lah itulah sifatnya orang yang beriman. Betul yang di Al-Quran nih, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Memang sifat mereka seperti itu. Mereka orang-orang kafir itu akan mentertawakan kita. Biarkan kalian tertawa, silahkan kalian tertawa sepuasnya, tapi tertawa kalian hanya sebatas di dunia. Kami nanti akan mentertawakan kalian sepanjang masa di surga. Ada lagi pendeta siapa itu? Saifuddin itu sebetulnya yang murtad ya. Iya. Murtad nih. Waduh, macam-macam. Ngejeknya luar biasa. Makanya wajar kalau orang murtad itu kan nerakanya, kata para ulama itu, dia di atasnya orang munafik, di bawahnya kafir asli. Coba bayangkan. Jadi orang munafik paling bawah, di atasnya murtad, di atasnya kafir asli. Artinya dia lebih dalam lagi nerakanya, murtad itu. Karena lihat ketika mereka murtad, mereka semena-mena mengejek kaum muslimin dengan mengatakan, oh orang Islam itu ditipu orang Arab katanya soal pengharaman babi. Babi itu halal, sambil pegang pisau, bismillah, kurang ajar. Nah ini mereka akan selamanya seperti itu. Orang-orang kafir itu selamanya mereka akan istihza, melakukan pengolok-olokan, persis seperti orang munafik di Tabuk. Ketika kemudian mereka pulang dan mengalami kemenangan dari Tabuk, orang munafik kemudian bergerombol sendiri. Rasul dan para sahabat dan para ahli Quran bergerombol sendiri. Apa orang-orang munafik mengatakan? Ma ra'ayna mithla qurra'ina, katanya. Kami tidak pernah melihat seperti mereka, qurra'ina, maksudnya pakar-pakar Quran yang sedang berada di hadapan Nabi, sedang berhalaqah. Dia mengatakan apa? Aqdzabu lisanan, paling dusta lisannya katanya. Wa ajbanu indal liqa, paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Kemudian paling rakus perutnya. Subhanallah. Ketika itu ada salah seorang sahabat mendengar dan mengatakan, ucapan kalian akan kami laporkan kepada Nabi. Tapi Jibril lebih dulu datang dibandingkan sahabat ini. Akhirnya Nabi SAW langsung naik unta sambil membacakan ayat yang barusan turun.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Jadi orang-orang munafik saking ketakutannya menyeret tali kekang kuda ke unta Rasul dengan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami main-main saja Rasulullah. Kami main-main saja, kami hanya menghilangkan penat bersundal gurau saja. Oh, tidak bisa. Sendau gurau dalam rangka istihza dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayatnya, itu membuka bab kekufuran. Makanya kenapa Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatallahu a'malahum. Orang-orang yang membenci syariat Islam, mereka tidak sadar amalan mereka itu sudah hilang. Karena mereka sudah jadi kafir masalahnya. Seperti orang-orang yang menghina, buat apa sholat? Capek-capek saja sholat itu. Buat apa puasa? Lapar-lapar saja puasa itu. Buat apa umrah haji? Ngabisin dana saja. Buat apa kemudian berwudu? Ngabisin air saja. Ngapain orang pakai cadar? Saya aja yang pakai gini udah panas, apalagi pakai cadar katanya. Dia tidak tahu nikmatnya pakai cadar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang kemudian Allah gambarkan juga dalam Al-Baqarah 212 itu, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kehidupan dunia ini dijadikan terasa indah bagi pandangan orang-orang kafir karena mereka suka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada Al-Baqarah 212 ini, ayat ini turun kepada beberapa para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ammar ibn Yasir, Suhaib dan juga Bilal serta Khabbab. Jadi ini orang-orang miskin di zaman Nabi, orang susah. Abdullah bin Mas'ud, Ammar, Bilal, Suhaib, Khabbab ini kan budak-budak. Ya, mereka orang miskin. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, orang-orang pembesar Quraisy ini apabila lewat di dekat Nabi SAW, sementara orang-orang ini sahabat-sahabat miskin ini sekelas Bilal, Khabbab, Suhaib, Ammar dan yang lainnya berada di samping Rasul, mereka mengejek dengan mengatakan, ahaula'i mulukul ardil ladzina yarithuna mulka Kisra, katanya. Hei Muhammad, yang benar saja, apa orang-orang kayak gini yang katanya akan jadi raja-raja mewarisi pembendaharaan Kisra, katanya. Karena kan Rasul selalu mengatakan kalau kalian mengucapkan kalimat la ilaha, kalian akan menguasai dunia. Menguasai Kisra, maksudnya Persia dan juga Romawi. Jadi mereka mengejek, orang-orang kayak gini akan menguasai, katanya. Nah, ini kan ejekan orang-orang musyrik. Makanya Allah mengatakan, ingat, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ya, kalian di dunia merasa lebih tinggi dibandingkan mereka, nanti pada hari kiamat mereka jauh lebih tinggi dan dimuliakan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, waqaftu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fara'aitu aktsara ahlihal masakin, rupanya surga itu dijubeli, dipenuhi dengan orang-orang miskin. Wa waqaftu ala babin nar, ketika aku berdiri di pintu neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuninya kaum wanita. Karena maaf ibu ya, biasanya orang-orang yang tersifati dengan sifat mengolok-olok, menghina itu kebanyakan kaum Hawa. Karena laki-laki ini sibuk kerja biasanya. Yang suka hamzun, lamzun, gomzun, nabzun, ini biasanya ibu-ibu ini. Ya. Karena ibu-ibu ini suka komentari orang. Kadang-kadang nggak kenal dikomentari. Contoh nih, ibu-ibu udah duduk-duduk ya Bu ya, di depan rumah tuh. Nampak pula lah orang lewat, kulit hitam, pakaiannya putih, dikomentari hitam putih pula katanya. Kenal pun tidak, kenapa dikomentari? Atau mungkin menurut ibu kurang serasi pakaiannya, dikomentari juga, nggak kenal padahal dikomentari. Ah itu nggak, pakaiannya kayaknya norak kali katanya.
Ibu-ibu ini kadang-kadang aneh gitu. Mudah dia melaknat. Contoh mamanya antum yang biasa pakai motor, pakai mobil gitu kan. Kadang-kadang nih suami ini, kita laki-laki yang nyetir gitu kan. Mungkin entah ada orang yang jengkelin kita, ya paling tinggi kita klakson gitu. Kalau ibu-ibu di belakang udah ngomel-ngomel tuh, wah kurang ngajar, mana matamu? Semua keluar itu. La haula wala quwata illa billah. Memang yang suka hamzun itu memang perempuan. Makanya Allah katakan wailun likulli humazatil lumazah. Yang suka ngedip-ngedip, tuh lihat. Itu biasanya perempuan, laki-laki nggak ada yang kayak gitu tuh. Ada ya mungkin banci lah kan itu. Tapi rata-rata wanita. Makanya hati-hati Bu, ayat ini memang pas dibahasnya dan menyindir kaum Hawa karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara-perkara yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dari istihza dan olok-olokan itu juga bukan hanya terjadi kepada nabi kita saja. Nabi-nabi sebelumnya juga terjadi. Seperti umpamanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah 950 tahun dia berdakwah, tidak ada yang mengikuti kecuali sedikit. Akhirnya kemudian kaumnya mulai menekan Nuh, bahkan mengancam untuk membunuh. Akhirnya Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku hampir dikalahkan, tolong aku. Maka Allah mewahyukan kepada Nuh untuk membuat perahu. Karena Nuh itu sibuk membuat perahu siang malam karena dikebut, dikejar, sehingga dakwanya sudah kurang. Nggak aktif lagi siang malam gitu ya, gedar-gedor rumah di keramaian orang atau sendirian door to door dan begitu sendal, sudah sibuk membuat perahu jadinya. Jadi orang-orang kaumnya Nuh yang kafir ini kalau lewat Nuh sedang ketak-ketuk membuat perahu itu, apa kata mereka? Ya Nuh, kapan-kapan profesimu berubah, kemarin kau ngaku nabi, sekarang pula jadi tukang kayu katanya. Dulu kamu seorang nabi, sekarang jadi najaron katanya. Najar, kenapa jadi tukang kayu kamu katanya. Jadi mereka juga seperti itu. Para nabi juga tidak lepas daripada olokan-olokan kaumnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, gara-gara tidak mau mandi bersama kaumnya jadi bahan olok-olokan. Kemudian difitnah, jangan-jangan Nabi Musa itu punya penyakit tuh di badannya itu. Masa dia tak mau mandi sama kita katanya. Nabi Musa itu punya sifat pemalu. Makanya dia tidak mau mandi bersama Bani Israel. Sama lah dengan orang-orang desa itu kan biasa kalau mandi ke sungai kan. Tapi kan kalau orang nggak punya malu ya mandi sama-sama di situ. Yang laki-laki dengan laki-laki pada telanjang, yang perempuan dengan perempuan pada telanjang, nggak punya malu zaman dulu kan. Ya. Apalagi di zaman Nabi Musa gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak membela nabinya. Satu hari Musa mandi, pakaiannya diletakkan di batu, Allah buat batunya berjalan. Pas Musa sadar, batunya berjalan, dikejar batunya. Gimana di situ pakaiannya? Rupanya batu ini melintasi Bani Israel yang sedang mandi. Ya jadi tontonan lah badan Nabi Musa tuh. Dari situ mereka terdiam. Rupanya Nabi Musa itu punya perawakan yang sterk bahasa kitanya. Tidak ada cacat pada diri dia. Coba bayangkan Bani Israel itu kurang ajarnya kepada Nabi sampai masalah privasi loh ya. Luar biasa. Makanya Rasul mengatakan rahimallahu akha Musa. Laqad udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, dia banyak kali ujiannya dan dia bisa bersabar. Ya. Jadi banyak gitu. Nabi Syuaib, ya, innaka la antal halimur rasyid katanya. Oh bijak kali kau ya Syuaib katanya. Bukan maksudnya bukan muji tapi ngejek tuh. Nah, jadi para nabi juga tidak lepas daripada ejekan orang-orang kafir lah, termasuk Nabi SAW. Lah tadi saya katakan di muqaddimah, namanya ayat itu, ibrah itu bukan khususnya kepada siapa ayat diturunkan. Ayat ini memang khususnya diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau kita melihat ibrah itu dari umumnya lafaz, kita lihat apa yang tertera dalam ayat ini hampir semua kita kenal. Tak sadar kita kadang-kadang mengejek gitu kan. Terus kadang juga mengejek dengan isyarat, mengejek dengan lisan tanpa sadar. Ya. Makanya ini perbuatan orang-orang yang
mujrim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Dan Allah tutup ayatnya, hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan hukuman terhadap apa yang mereka perbuat? Artinya orang-orang kafir nanti di akhirat semua kebaikannya akan hadapkan kepada mereka. Ada catatannya semua. Mungkin ketika orang kafir bersedekah, berbuat baik dan begitu, semua ada catatannya. Tapi ketika kemudian mereka kebaikannya tiba-tiba faja'alahallahu haba'an mansura, Allah jadikan amalan mereka habis seperti pasir dihempas angin. Itulah perbuatan mereka percuma. Makanya Allah mengatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah ku habarkan kepada kalian amalan yang paling sia-sia yang kalian lakukan? Itulah orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan sebuah amalan tapi tidak ada pahalanya, mereka masih menyangka saja mereka di atas kebaikan. Amilatun nasibah tasla naran hamia. Lelah letih mereka berjuang di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Naudzubillah. Itulah orang-orang kafir. Berarti dengan selesainya ayat 36 maka selesailah surat Al-Mutaffifin. Insyaallah kita akan beralih kepada surah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Yeah. Kalau melihat ayat Al-Quran di sini, keterangan para ulama, kalau maksudnya itu dalam rangka menghina ya, maka dilarang. Tapi kalau maksudnya tertawa dalam rangka guyonan, pemain kita punya tetangga non muslim, ya biasa sama tetangga kan guyonan kan, entah bicara apa kemudian masing-masing tertawa, nggak ada masalah. Rasul juga terkadang mizah. Makanya ada bab tentang mizahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bercandanya Nabi. Terkadang bercanda dengan orang kafir Nabi. Ya, jadi bercanda kalau maksudnya tertawa, bercandanya, ngobrol, tidak ada di dalamnya merendahkan orang lain, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita ini merendahkan karena kekafirannya. Karena selama orang yang masih hidup saja, kita jangan lagi terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang yang beriman saja mentertawakan mereka. Umpamanya orang ini sakit, kita tertawakan karena dia pincang, karena dia picek, karena dia budek, karena dia apa kan itu. Kalau dalam rangka menghina dia, ingat, jangan-jangan kemudian apa yang dia rasakan satu hari nanti Allah akan rasakan kepada kita. Itu al-jaza min jinsil amal ya, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan kepada saudara seperti itu, Allah akan buat seperti itu juga. Itu kaidah kama tadinu tudan, itu al-jaza min jinsil amal namanya. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ya. Ataupun umpamanya karena dia seorang multazim, orang yang ya sudah hijrah. Orang yang sudah hijrah. Banyak kok akhirnya orang-orang yang tobat mereka menyesal karena dulu saya mentertawakan yang cadar, saya pula cadaran gitu. Dulu saya yang paling membenci poligami, rupanya saya istri kedua pula. Waktu pilih memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada orang yang beriman tentu tidak boleh lagi sama orang kafir, jelas juga karena mereka juga bagaimanapun masih ada kesempatan dapat hidayah, itu masalahnya. Betapa banyak orang-orang kafir yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Bukankah Rasul mengatakan al-amal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Karena kita tidak tahu akhirnya. Contoh nih, ada dua orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini saking ingin menasihati ahli maksiat sudah supaya tobat, tiap hari didakwai, tobatlah kau, tobatlah kau, tobat. Bagus sampai di sini. Kenapa? Memang tugasnya orang baik menasihati orang jahat. Tapi masalahnya ketika dia melihat ada saudaranya
tidak bisa dinasihati, masih juga melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, hilang kesabarannya. Akhirnya dia mengatakan, ya fulan, illam tatub ilallah, kalau engkau tidak bertobat kepada Allah, wallahi, bersumpah dia, wallahi la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar, kalau engkau tidak bertobat kepada Allah, demi Allah engkau tidak akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke neraka. Keduanya wafat. Rupanya yang ahli ibadah tadi tiba-tiba Allah masukkan ke neraka. Yang ahli maksiat yang hari-hari dinasihati pula dimasukkan ke surga. Kenapa coba? Kata Abu Hurairah ketika memberikan catatan kepada riwayat ini, lihat, khasirat dunya wal akhirah. Orang ini sudah rugi dunia akhirat, terbalik. Harusnya dia masuk surga. Karena yang ahli maksiat itu, maksiat yang dilakukannya tidak sampai tingkat kekufuran, tidak sampai tingkat kesyirikan. Dosa yang di bawah kufur dan syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke surga. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka, baru Allah masukkan ke surga lagi. Tetapi yang satu ini, yang orang soleh ini, dia sudah lancang dengan Allah, at-ta'ali Allah. Dia mengungguli Allah. Mengungguli Allah. Allah di bawah dia, dia di atas Allah lagi. Kenapa? Karena dia telah melintasi takdir yang Allah takdirkan. Siapa yang tahu dia diampuni atau tidak? Allah. Kenapa dia memastikan kau tidak akan diampuni? Rupanya Allah mengampuni. Siapa yang bisa memastikan kamu masuk neraka? Neraka milik siapa? Emang engkau yang menentukan orang masuk neraka keluar neraka? Allah. Lihat, dosa lisan di sini. Padahal hidup dia dari awal sampai akhir dia ahli ibadah, tapi gara-gara ucapan itu masuk neraka dia. Jadi disitulah terkadang akhir itu merubah segalanya, gitulah maksudnya. Jangan mudah kita memvonis. Kan di zaman Rasul ada ahli mabok, ketangkap dicambuk, kemudian taubat. Mabok lagi, ketangkap, dicambuk lagi, sampai 3 kali. Geramlah sahabat ini. Akhirnya dimaki-maki orang, kok tak kapok-kapok ya katanya. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu, jangan kalian celah. Fa innahu yuhibbullaha wa rasul. Mabok-mabok pun dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Kita tidak tahu ahli maksiat itu punya ibadah yang kita tidak tahu, ikhwan. Kita hanya melihat dohirnya saja, dia mabok, dia zina, dia judi atau apa. Boleh jadi mungkin di keheningan malam dia tahajud, kita tidak tahu. Dia berzikir, kita tidak tahu. Dia sedekah dengan ikhlas, kita tidak tahu. Itu kan dohirnya saja maksiat depan kita kan. Tapi sariroh dia kita tidak tahu. Lah karena kita tidak tahu sariroh dia, ketersembunyian mata kita dari dia, kita tidak tahu dia pernah berbuat apa yang menjadikan itu masuk surga. Disinilah kita tidak boleh memponis sembarangan, mengejek ahli maksiat itu. Makanya kemudian Islam itu, lihat, walaupun kita ditertawakan orang-orang kafir, tapi kita dilarang untuk mentertawakan mereka. Ini adab dan ini keindahan Islam. Biarkan mereka tertawa. Seperti tadi pendeta Gilbert tuh apa tuh, si Ibrahim macam-macam tadi kan. Biarkan mereka seperti itu, karena memang akhlak mereka seperti itu, mau diapakan. Memang orang kafir itu selamanya seperti itu. Walan tardul yahud walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kita. Makanya dengan berbagai macam upaya mereka akan berusaha mengejek umat Islam. Tidak dengan fisik, dengan perbuatan. Itu perbuatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kan? Kalian bisa mentertawakan kepada kita kaum muslimin, silahkan. Hanya sebatas dunia. Dunia ini terbatas. Tertawa kalian itu seumur hidup kalian. Berapalah umur kalian hidup yang mentertawakan kita itu? 60, 70, 100 tahun? Setelah itu mati. Kalian masuk neraka, kita masuk surga. Selamanya kita tertawa kepada kalian. Nah, lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan itu memang ujian daripada orang-orang kafir kepada kita. Kita harus sabar. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ummahat, semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin. Afwan Ustaz mau bertanya, ana mempunyai anak dewasa 17 tahun. Akhwat, qadarullah salah bergaul dan salah memilih teman.
ana sudah mencarikan teman yang solehah, qadarullah belum terbuka. Anak-anak sering kabur dan alasan mencari kerja. Ana seorang ibu terus mencari anak ana karena amanah dari Allah. Walaupun orang bilang biarkan saja, kasih kebebasan, ana tidak bisa dan tidak mau anak-anak bebas bergaul, yang ana takutkan amanah dari Allah. Apakah ana terlalu mengekang Ustadz sampai-sampai ana merasa takut dosa? Mohon nasihatnya. Iya, pertanyaan ini juga mewakili semua orang tua yang bernasib sama dengan ibu. Ya. Gini Bu ya, ini nasihat. Kalau bisa, kalau ini kan mungkin yang kadang-kadang yang seperti ini biasanya kejadiannya yang mungkin dia sudah hijrah, anaknya sudah gede. Sehingga ketika orang tuanya hijrah, anaknya pengen seperti dia, anak gak siap. Akhirnya orang tuanya muring-muring aja kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi Bu ya, kalau ibu didik anak itu dari kecil, memang dari PAUD, dari TK, dari SD, memang ibu arahkan ke agama. Betul-betul diarahkan ke agama. Kalau satu waktu qadarullah di waktu dia sudah besar, seperti yang diceritakan dia mungkin kena pergaulan bebas, yakin Bu pasti dia akan balik. Kenapa? Karena dia punya pondasi. Punya pondasi, dia akan balik lagi tuh. Dia akan sadar lagi. Masalahnya kalau anak itu tidak pernah dididik agama, kemudian dia lepas, itu sulit kembali. Kenapa? Karena tidak ada pondasi, goyah dia. Ya. Makanya yang belum terlambat masih punya anak-anak itu didik dari sekarang. Jadi kalau qadarullah nanti dewasa mungkin dia nakal, itu sebentar saja nakalnya. Insya Allah dia balik lagi tuh. Itu hanya ujian bagi orang tuanya. Karena ini memang seperti itu mujarabnya, maksud pengalaman di lapangan seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi seperti kasus ibu ini, apa yang harus ibu lakukan? Ibu kalau seandainya sudah tidak sanggup lagi, sudah berbagai macam usaha, daya dan upaya menasihati anak pun tidak bisa, ketuklah langit. Ya, cobalah ketuk langit. Dengan cara apa? Ya berdoa di sepertiga malam. Tidak mungkin langit itu kalau diketuk tiap hari Allah tidak kabulkan doa kita itu. Mustahil. Ya walillahi mathalul a'la lah. Seandainya saya benci dengan ibu, tapi ibu datang untuk rumah saya, lama-lama saya buka juga. Tidak mungkin gak saya buka. Dia lagi. Ya mungkin bukanya karena jengkel, karena apa, yang jelas dibukakan gitu. Itu manusia. Allah kan gak mungkin jengkel. Jadi kalau kita ngetuk terus dengan doa kita, insya Allah Bu, Allah pasti akan berikan hidayah. Yakin. Dan jangan coba-coba, harus yakin. Kita menyembah zat yang yakin, sembahlah dengan keyakinan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, baru setelah doa inilah mencari sebab. Ya, sebab yang ibu lakukan sudah benar. Ibu jangan terpengaruh dengan ucapan orang lain, biarkan saja dia pergi. Enggak boleh. Apalagi kemudian anak wanita dan dia belum menikah, berarti masih tanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah menikah tanggung jawab suaminya. Tapi kalau belum menikah itu masih tanggung jawab ibu. Jadi kalaupun seandainya ibu sudah daya upaya menasihati anaknya masih seperti itu, minimalnya dosa anak tak ditanggung orang tua. Tapi kalau seandainya ibu biarkan sampai dia rusak, artinya ibu memberikan kesempatan dia rusak, berarti dosa anak akan ditanggung ibu. Kenapa ibu menjadi dayusah? Menjadi dayus kalau laki-laki, perempuan dayus. Ya. Kenapa menjadi dayus? Tidak punya kecemburuan kepada anak-anak yang kedua, tahu anaknya ini pergaulan bebas. Maka apa yang ibu lakukan itu sudah benar. Jangan dengarkan orang lain. Itu anak-anak ibu. Ya, tentu dengan cara-cara ibu ya, yang pahamlah karakter anak seperti apa. Kan masing-masing orang tua mesti tahu karakter anak seperti apa. Apalagi dari kecil sama dia. Yang repot itu kalau diasuh orang tuanya sudah besar ikut orang tuanya, orang tua aslinya. Jadi dari kecil ditaruh di neneknya sampai besar. Neneknya mati baru ikut orang tuanya. Ah, itu yang susah tuh. Karena dia akan membanding-bandingkan, masih sayang nenek daripada engkau katanya. Iyalah, nenek itu sayang luar biasa. Mabok aja dibelikan whisky sama dia. Yang penting anaknya nggak rewel. Itu nenek tuh.
Orang tua nggak seperti itu. Maka apa yang ibu lakukan insya Allah sudah benar. Banyak berdoa, terus cari usaha. Kalau perlu ruqyah saja anak. Ya, wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.